Pegi bakal jadi miliarder jika terbukti korban salah tangkap, bisa dapat 100 miliar rupiah. Tersangka Pegi Setiawan, 27, layak dapat ganti rugi 100 miliar rupiah, jika menjadi korban salah tangkap Polda Jawa Barat. Hal itu diungkap ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno, yang menyebut nilai ganti rugi terlalu kecil jika sesuai aturan hukum. Pegi Setiawan melalui kuasa hukumnya, mengajukan sidang gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Proses persidangan telah memasuki hari kelima dengan agenda kesimpulan. Kubu Pegi Setiawan yakin permohonan pra-peradilan dikabulkan Hakim Tunggal, Eman Sulaiman. Di sisi lain, kubu Polda Jabar selaku termohon juga yakin pihaknya tidak salah dalam melakukan penahanan maupun penangkapan terhadap Pegi. Jika Pegi Setiawan menang dalam persidangan itu, maka Polda Jabar bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi serta rehabilitasi Pegi. Pegi Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi secara materi. Ganti rugi secara materi ini tertuang jelas dalam Pasal 95 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, KUHAP, yang berbunyi. Pegi Setiawan bakal menjadi miliarder hingga mendapatkan 100 miliar rupiah jika terbukti menjadi korban salah tangkap. Hal itu diutarakan oleh ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno. Seperti diketahui, sidang pra-peradilan Pegi telah memasuki hari kelima dengan agenda kesimpulan. Masing-masing kubu, baik dari kuasa hukum Pegi Setiawan maupun kuasa hukum Polda Jabar, yakin menang dalam persidangan. Jika Pegi Setiawan menang dalam persidangan, artinya Pegi dinyatakan tidak bersalah. Maka Polda Jabar bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi serta rehabilitasi Pegi. Pegi Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi secara materi. Ganti rugi secara materi ini tertuang jelas pada Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Jumlah nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap juga tertuang dalam PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang KUHAP. Dalam Pasal 9 Ayat 1 disebutkan jika korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima uang ganti rugi. Paling sedikit sebesar Rp500.000 dan paling banyak senilai Rp100 juta. Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno berharap agar Hakim Tunggal dalam pra-peradilan nanti bisa memutus dengan sebaik-baiknya atau dengan sejujur-jujurnya. Oegroseno menilai uang ganti rugi yang didapatkan Pegi terbilang kecil. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar diberikan ganti rugi yang lebih tinggi senilai 10 miliar rupiah hingga 100 miliar rupiah. Hal itu bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pihak penyidik agar tak sembarang main tangkap seseorang tanpa alat bukti yang kuat. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan menilai bahwa Polda Jabar tak bisa membuktikan kliennya terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu diungkap oleh Insang Nasruddin dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Insang mengatakan, sejak awal sidang pihaknya ingin menguji soal Pegi Setiawan bukanlah Pegi Perong yang dimaksud polisi. Ia menegaskan bahwa kliennya merupakan korban salah tangkap. Sidang pra-peradilan Pegi yang kembali digelar hari ini beragenda penyerahan kesimpulan dari pihak termohon dan pemohon. Kuasa hukum Pegi Setiawan dan tim hukum Polda Jabar kemudian menyerahkan kesimpulan pra-peradilan mereka kepada Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Kuasa hukum Pegi Setiawan meragukan kepakaran ahli hukum pidana yang dihadirkan pihak Polda Jabar di sidang pra-peradilan hari ini, Kamis, 4 Juli 2024. Diketahui, Polda Jabar menghadirkan Agus Surono, ahli hukum pidana dan merupakan guru besar bidang hukum Universitas Pancasila.
Namun, jawaban Agus justru dikeluhkan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Sebab, berbagai macam pertanyaan disampaikan, Agus kerap menjawabnya dengan menyatakan seseorang sah ditetapkan sebagai tersangka dengan 2 alat bukti. Dalam soal penetapan tersangka dan seterusnya maka penyidik harus mencari minimal 2 alat bukti yang tadi sudah saya sebutkan tadi, kata Agus menjawab pertanyaan kuasa hukum Peggy. Salah seorang kuasa hukum Peggy lainnya, bertanya soal penetapan daftar pencarian orang dan penetapan tersangka. Jika mereka menentukan menaikkan dia sebagai DPO tahun 2016 tapi penetapannya, sebagai tersangka, tanggal 21 Mei 2024 apakah itu sah menurut ahli? Tanya kuasa hukum Peggy. Agus pun menjawabnya dengan dikaitkan dengan persyaratan 2 alat bukti dalam penetapan tersangka. Setelah sidang, kuasa hukum Peggy, Niko Kili-Kili menyatakan kekecewaannya kepada ahli pidana yang dihadirkan Polda Jabar. Niko melihat hakim tidak objektif dalam memberikan pandangan ahlinya. Bahkan Niko tegas menyebut ahli terkesan seperti sudah dipesan agar tidak bicara banyak. Kesannya ada pesan sponsor yang sudah diberikan kepada dia sehingga dia membatasi diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Dia setiap ditanya, dia selalu lari kepada 2 alat bukti, kata Niko dengan nada tinggi. Saksi ahli yang dihadirkan termohon tim hukum Polda Jabar dituding berat sebelah atau tidak independen ketika hadir di persidangan pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Kamis, 4 Juli 2024. Saksi ahli ini dituding merupakan saksi ahli yang, dibohongi, berpihak kepada tim hukum Polda Jabar. Merespon hal itu, tim kuasa hukum Polda Jabar memberikan jawaban menohok. Dia menjelaskan bahwa dalam hal ini bukan saksi ahli ataupun penyidik yang seharusnya disalahkan, melainkan ketentuan yang sudah tertuang dalam undang-undang. Diketahui bahwa suasana panas perdebatan kembali mewarnai sidang pra-peradilan Peggy Setiawan terkait kasus Vina Cirebon ini. Khususnya yang dirasakan tim hukum Peggy Setiawan ketika bertanya kepada saksi ahli Polda Jabar, Agus Surono. Saat tim hukum Peggy Setiawan mendapat giliran untuk bertanya kepada saksi ahli tersebut, mereka mengaku kerap mendapat jawaban yang tidak memuaskan. Seperti pertanyaan sah atau tidaknya tersangka dan penetapan DPO yang pada ujungnya dijawab dengan jawaban yang sama yaitu soal minimal 2 alat bukti. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku kesal hingga menuding saksi ahli ini tidak independen. Salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Muchtar Effendi mengatakan apa yang diharapkan oleh pihaknya adalah jawaban ketika pihaknya melontarkan pertanyaan. Namun dalam pada faktanya saksi ahli pidana Agus Surono kerap tidak memberi jawaban jelas. Ditambah jawaban saksi ahli ini yang selalu memberikan jawaban soal 2 alat bukti. Menanggapi tudingan ini, tim hukum Polda Jabar membantah saksi ahli yang didatangkan pihaknya tidak independen. Hal ini disampaikan salah satu tim kuasa hukum Polda Jabar, Nur Hadi Handayani. Dia menuding bahwa tudingan saksi ahli ini tidak independen hanya perasaan pihak pemohon, yaitu tim Peggy Setiawan. Kemudian dia berkomentar soal jawaban saksi ahli yang bermuara pada ketentuan minimal 2 alat bukti dalam penetapan tersangka. Menurutnya hal itu sudah sepatutnya karena berdasarkan ketentuan yang ada memang seperti itu. Dia menjelaskan bahwa hal itu sudah tertuang dalam undang-undang. Sehingga tidak perlu menuding saksi ahli maupun penyidik dalam hal permasalahan ini. Tapi jika ingin menyalahkan, salahkan undang-undang yang diketahui dibentuk oleh DPR.